Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan mempelajari kesaksian Lukas. Selanjutnya kita akan mempelajari pasal 20. Di pasal 20, suatu kali ada orang yang datang mencobai Tuhan Yesus kita. Lalu mereka bersama-sama berpura-pura menjadi orang baik datang ke hadapan Tuhan. Mereka sengaja berkata begini, "Guru, kami tahu apa yang engkau ajarkan itu benar. Dan juga tahu engkau tidak memandang muka. Hanya mengajarkan firman Allah sesuai kebenaran." Maka beritahukanlah kepada kami, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Mereka menanyakan kalimat ini, apakah untuk menjebak Tuhan Yesus ke dalam perangkap? Dia berkata bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Jika Tuhan Kristus berkata boleh, harus membayar pajak kepada Kaisar, maka orang-orang Yahudi itu pasti sangat marah. Karena Kaisar adalah Kaisar. Kaisar Romawi memungut banyak pajak. Jika dikatakan, jika Tuhan menjawab tidak perlu membayar pajak kepada Kaisar, maka Tuhan pasti akan dihukum oleh pejabat Romawi. Artinya membayar atau tidak membayar adalah situasi dilematis. Pada saat ini, Tuhan Yesus tahu mereka berniat jahat, sengaja mempersulit Tuhan, sengaja membiarkan Tuhan masuk ke dalam perangkap. Lalu Tuhan menjawab, "Hai orang-orang munafik, mengapa kalian mencobai aku? Ambillah sekeping dinar untuk kulihat." Mereka pun mengambil sekeping dinar untuk diperlihatkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengambil dinar itu dan berkata kepada orang banyak, "Gambar dan tulisan saya pakar ini." Lalu membiarkan orang melihat bahwa di dinar itu ada Kaisar, yaitu gambar Kaisar Romawi. Ada nama Kaisar Romawi. Maka rakyat pun berkata itu milik Kaisar. Lalu Tuhan menjawab, "Yang milik Kaisar haruslah diberikan kepada Kaisar. Yang milik Allah haruslah diberikan kepada Allah." Dengan demikian, orang banyak itu mau mencari kesalahan. Tidak bisa mendapatkan kesalahan Tuhan Kristus. Karena mereka sendiri berkata uang itu milik Kaisar. Maka yang milik Kaisar pasti harus dibayarkan pajaknya kepada Kaisar. Dan yang milik Allah diberikan kepada Allah. Dengan demikian, orang-orang yang bertanya itu tidak bisa membantah Tuhan. Jadi Tuhan lolos dari perangkap orang-orang jahat itu. Saat kita memberitakan Injil Allah, dalam proses memberitakan Injil Tuhan Kristus, di masa depan mungkin juga akan bertemu orang jahat yang sengaja memasang perangkap bagi kita. Pada saat itu, Bapa Tuhan juga akan mengaruniakan hikmat kepada kita, agar kita bisa menjawab sesuai kehendak Allah, sehingga tidak sampai kesalahan kita dipegang oleh mereka. Selanjutnya, orang Saduki yang beranggapan tidak ada kebangkitan. Lalu mereka datang mencari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, "Kami di sini ada 7 bersaudara. Yang pertama mengambil istri, tetapi dia tidak memiliki anak. Orang ini lalu mati. Maka menurut ketentuan hukum Musa, jika tidak memiliki anak, harus memberikan istrinya kepada adiknya, supaya adiknya memberikan keturunan bagi kakaknya. Tetapi saudara yang kedua juga menikahi kakak iparnya itu. Namun belum memberikan anak bagi kakak iparnya. Kakak iparnya belum hamil. Saudara yang kedua mati. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semuanya menikahi kakak ipar itu. Tetapi mereka akhirnya mati semua." Maka pertanyaannya, saat kebangkitan nanti, perempuan ini akan menjadi istri siapa? Sebab mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Lalu Tuhan menjawab mereka, "Kalian salah. Karena kalian tidak mengerti kitab suci, juga tidak mengenal kuasa Allah. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak bagi dunia yang akan datang. Orang yang bangkit dari kematian, tidak kawin dan tidak dikawinkan, karena mereka tidak dapat mati lagi. Sama seperti malaikat. Mengapa orang-orang di dunia ini menikah dan dikawinkan? Salah satunya karena manusia akan mati. Jika tidak ada yang menikah atau dikawinkan, maka akhirnya tidak akan ada lagi manusia di bumi. Alasan lainnya adalah Tuhan pada mulanya bernubuat. Awalnya memberitahu Adam untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Maka orang-orang di dunia ini menikah dan dikawinkan. Tetapi setelah kebangkitan di masa depan, orang-orang tidak akan menikah lagi, juga tidak dikawinkan lagi. Karena orang yang bangkit tidak akan mati lagi selamanya. Dan jumlahnya sudah genap, mencapai jumlah yang ditetapkan Tuhan. Misalnya 144.025 orang surgawi. Orang-orang di bumi juga memiliki jumlah yang tetap. Jumlah ini genap. Dan manusia tidak lagi bertambah, juga tidak berkurang. Karena itu, Tuhan, saat kebangkitan di masa depan tiba, Tidak perlu lagi melahirkan. pada saat itu Tuhan juga tidak membiarkan manusia memiliki kemampuan untuk melahirkan. Karena dunia yang akan datang tidak ada kawin dan mengawinkan. Inilah misteri kebenaran. Sangat ajaib, orang-orang zaman ini menikah dan dikawinkan.
tetapi setelah bangkit dan beroleh hidup kekal, semuanya seperti malaikat. Karena seluruh umat manusia telah memperoleh hidup kekal. Jumlahnya sudah genap. Segala kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.